Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alfa Matoroh, belajar matematika mudah dan asik. Pada kesempatan kali ini saya sudah siap akan membahas soal UNBK dengan materi modus atau statistika yang materi ini dipandang sulit oleh siswa. Oleh karena itu mari kita bahas soal UNBK yang berkaitan dengan modus. Baik, di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal. Nilai ulangan harian matematika dari suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar di bawah ini. Kita disuruh mencari modusnya ya. Jadi data disajikan dalam bentuk histogram dan perlu dicermati bahwa histogram ini ada beberapa macam atau jenis cara penyajiannya. Ini salah satunya. Jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa ini 65 itu ditulis di tengah-tengah batang. Jadi pada kelas pertama ini yang dituliskan adalah nilai tengahnya ya. Kemudian di kelas interval kedua ini 70 juga ditulis di tengah-tengah batang, demikian pula yang lain untuk selanjutnya sampai 90. Nah, sekarang bagaimana cara mencari modusnya ya. Tentu untuk mencari modus kita ubah histogram ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pada kelas interval pertama di sini titik tengahnya adalah 65 dan pada kelas kedua adalah 70, maka kita bisa melihat bahwa panjang kelas intervalnya adalah 5. Jadi 65, 70, 75. Nah, itu kan panjangnya sama, yaitu 5. Jadi panjang kelasnya 5. Oleh karena itu pada kelas pertama di sini adalah 65, maka interval kelas pertama dengan batas bawahnya adalah 63 dan batas atas kelas pertamanya adalah 67. Sehingga panjang kelasnya 5, kemudian 65 ini adalah titik tengahnya kelas interval pertama. Jadi kelas interval pertama itu 63, 63, 64, 65, 66 dan 67. Jadi 65 itu titik tengah. Jadi kelas pertama 63 sampai 67. Sedangkan pada kelas interval kedua titik tengahnya 70 dan panjang kelasnya juga 5, maka batas bawah kelas kedua adalah 68, kemudian batas atasnya adalah 72 ya. Jadi kelas interval kedua adalah 68, 69, 70, 71 dan 72. Demikian seterusnya ya untuk kelas interval ketiga, keempat, 5 dan keenam. Begitu cara mengubah dari histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Secara lengkapnya sudah saya siapkan ini. Jadi untuk data kelas interval pertama tadi 63 sampai 67 ya. 63 sampai 67. Kemudian kelas interval kedua 68 sampai 72. Pada kelas interval ketiga titik tengahnya 75, maka kelas intervalnya 73 sampai 77. Pada kelas interval keempat 78 sampai 82. Kelas interval kelima 83 sampai 87 dan kelas keenam terakhir 88 sampai 92. Ini cara mengubah dari histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Kemudian frekuensinya pada kelas interval pertama di sini adalah 3 ya. Kemudian pada kelas interval kedua itu frekuensinya 5.
pada kelas interval ketiga yaitu 10, pada kelas interval keempat yaitu 9, pada kelas interval ke-5 yaitu 8, dan terakhir adalah 5. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau datanya sudah dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi, maka dengan mudah kita bisa mencari modusnya. Ya, apa itu modus? Modus itu adalah data yang frekuensinya terbesar. Atau data yang sering muncul. Nah, di sini kelas modusnya di kelas interval ketiga karena frekuensinya terbesar yaitu 10. Ya, jadi di sini kelas modus ya, kelas modus. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan saja rumus modus adalah modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kalikan P, dimana MO adalah modus, kemudian TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, tepi bawah kelas modusnya, karena kelas modusnya di sini, maka tepi bawahnya adalah 73 dikurangi setengah, maka tepi bawahnya 72,5. Kemudian D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Nah, frekuensi kelas modus adalah 10, frekuensi kelas sebelum modus adalah 5, maka D1 nya adalah 10 dikurangi 5 yaitu 5 ya. Kemudian D2 nya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, berarti D2 nya adalah 10 dikurangi 9 yaitu 1 ya. Kemudian panjang kelasnya, jadi sudah saya sebutkan panjang kelasnya 5. Nah, 5 juga bisa diperoleh dari 68 dikurangi 63, itu sama dengan 5. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diperoleh tadi. Jadi modusnya TB nya tadi 72,5, D1 nya adalah 5, 10 kurangi 5, kemudian D2 nya adalah 10 dikurangi 9 yaitu 1, kemudian panjang kelasnya adalah 5. Kita tinggal menghitung saja, 72,5 ditambah, nah ini 5 kali 5 itu 25, lalu dibagi 5 per 1 dibagi 6 ya, sama dengan 72,5 ditambah 4,17. Nah, ini akan sama dengan 76,67. Jadi jawabannya di sini adalah C. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan soal berikutnya. Ini juga ditanyakan modus ya, modus dari histogram yang disajikan ini. Nah, bedanya pada histogram ini, penulisan datanya di sini 20,5 itu pas pada garis pada batang ini. Ini pada garis ya, 30,5, 40,5, 50,5, 60,5, 70,5. Sedangkan yang tadi datanya ditulis di tengah-tengah batang. Ini. Nah, di sini 20,5 sampai 30,5. Nah, ini terlihat jelas ini ya. Panjang kelasnya adalah 10 ya, karena ini jaraknya 10 10 10. Nah, kita sebetulnya ini lebih mudah dari yang pertama tadi. Sebetulnya tidak usah membuat tabel distribusi frekuensi juga bisa, karena di sini angka-angkanya sudah ada. Untuk mencari D1 berarti 16 kurangi 9, D2 16 kurangi 13 ya. Nah, modusnya di sini ya, paling tinggi frekuensinya. Sedangkan panjang kelasnya 5, kita bisa langsung memasukkan nilai langsung ke rumus. Tapi kalau mau dibuat tabel distribusi frekuensinya ya, di sini yang ditulis ini berarti tepi bawah atau tepi atas ya. Tepi bawah kelas pertama 20,5, tepi atas kelas pertama 30,5, maka intervalnya adalah ya 21 sampai 30. Kemudian kelas kedua 31 sampai 40 dan seterusnya, panjang kelasnya 10
Nah, seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensinya ya, seperti ini ya. Jadi kelas pertama 21 sampai 30. Kelas kedua 31 sampai 40. 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70. Sedangkan frekuensinya ini sudah ditulis 5, 9, 16, 13 dan 7. Nah, itu beda antara soal yang tadi dengan yang ini ya. Soalnya masih ada satu lagi yang nulis intervalnya ya. Nah, ini misalnya bukan ditulis 20,5, 30,5 tapi ditulis 21 sampai 30. Nulisnya di sini ya. 21 sampai 30, terus di sini 31 40, sini 41 sampai 50 dan seterusnya. Itu yang ketiga ya, model yang ketiga, tapi dalam hal ini tidak saya bahas. Ya, seperti itu cara mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari modusnya ya tinggal saja dimasukkan rumusnya seperti tadi. Nah, TB tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya kan di sini. Nah, tepi bawahnya ini saja, langsung sini lihat 40,5 ya. Itu TB 40,5. Sedangkan D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Berarti 16 kurangi 9. 16 kurangi 9 yaitu 7. Sedangkan D2-nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Berarti D2-nya 16 dikurangi 13. 16 kurangi 13 sama dengan 3. Kemudian P-nya panjang kelas. 31 kurangi 21 sama dengan 10 ya. Atau jarak antara 20,5 sampai 30,5 itu panjangnya 10. Jadi P-nya 10. Langsung dimasukkan nilai-nilainya. TP-nya 40,5. Kemudian D1-nya 7 tadi ya. 7, 16 kurangi 9 ya, 16 kurangi 9 7. Kemudian ini satu lagi, ini kemudian D2 16 kurangi 13 yaitu 3 ya, 16 kurangi 13 sama dengan 3. Kemudian panjang kelasnya 10. Oke, tinggal menghitung saja. 40,5 ditambah ini 7 kali 10 70, kemudian 7 tambah 3 10. Itu 70 dibagi 10 ya, sama dengan 7. 40,5 tambah 7 sama dengan 47,5. Jadi jawabannya adalah D ya. Jawabannya D. Demikian mudah dan asik belajar matematika untuk kali ini. Nah, silahkan kalau ini sangat berguna, silahkan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.